Tetap semangat, ayo berprestasi. Aku yakin bisa karena Allah. Seberapa besar semangatmu hari ini? Kisah beberapa ulama. Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dikenal juga sebagai Imam Hambali, adalah seorang ulama yang terkenal. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran, hingga beliau hafal pada usia 15 tahun. Beliau juga mahir baca tulis dengan sempurna, hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari hadis sejak kecil. Dan untuk mempelajari hadis, beliau pernah pindah atau merantau ke Syam. Imam Ahmad bercerita tentang masa kecilnya. Aku berangkat pagi-pagi untuk hadis. Beliau keluar dari rumahnya di saat pagi hari untuk mencari tempat duduk yang nyaman untuknya saat belajar hadis. Ibuku menyimpan pakaianku hingga saat azan subuh berkumandang. Imam Ahmad di masa kecilnya telah menyiapkan diri untuk belajar hadis sebelum datangnya waktu subuh. Nah, sekarang mari kita lihat tokoh berikut ini. Saya tidak bekerja. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Adri, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ada 6 cara sukses belajar menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, cerdas.
Cerdas itu anugerah. Dalam hal ini, bisa kecerdasan dalam memahami maupun kecerdasan dalam menghafal. Imam Al-Bukhari adalah salah seorang ulama yang terkenal dengan kecerdasannya. Muhammad bin Hamdawaih berkata, "Aku mendengar Imam Bukhari berkata bahwa ia telah menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih." Beliau pernah diujikan oleh 10 ulama dengan 100 hadis yang diacak antara sanad atau periwayat dan matannya atau isi hadisnya. Dan beliau mampu mengembalikan sanad dan matan hadisnya sesuai dengan yang benar. Itulah kecerdasan luar biasa dari ulama di masa silam. Yang kedua, punya semangat. Ulama dahulu perlu menempuh perjalanan ratusan hingga ribuan kilometer hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Lihat semangat yang luar biasa dari mereka. Imam Nawawi dalam sehari bisa menghadiri 12 majelis untuk belajar dengan guru. Ini belum termasuk waktu menulis beliau, karena beliau punya hasil karya tulis yang begitu banyak dan yang telah masyhur di tengah-tengah kita, seperti Kitab Riyadhus Shalihin, Hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dan hampir semua cabang ilmu dalam agama, Imam Nawawi punya tulisan tentang hal itu. Yang ketiga, harus sabar. Sabar dalam hal apa saja? Yang pertama, dalam menghadapi kesulitan. 2. Pengorbanan waktu siang dan malam. Dan yang ketiga, harus menahan ngantuk, menahan lapar, dan menahan kesusahan lainnya. Untuk memperoleh ilmu, seorang pelajar memang harus berkorban, baik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, maupun harta. Meskipun demikian, orang yang tak berilmu justru akan lebih sengsara. Seorang pelajar juga harus bersabar dalam belajar, bertahan saat memecahkan soal-soal ujian, dan bersabar saat harus bangun pagi demi berangkat ke sekolah. Yang keempat, punya modal. Modal itu dibutuhkan untuk membeli kitab dan untuk melakukan perjalanan safar demi belajar pada para guru. Diceritakan oleh Ibnu Hajar mengenai Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Duror Al-Kaminah. Ibnu Qayyim sangat semangat mengoleksi buku, sampai-sampai koleksian bukunya tak terhitung. Anak-anak beliau sampai-sampai menjual buku-buku beliau setelah Ibnu Qayyim meninggal dunia. Itu butuh waktu yang lama. Itu selain dari buku yang anak-anaknya memilih untuk mereka sendiri. Yang kelima, belajar dengan guru. Dengan belajar pada guru, kita bisa belajar akhlak langsung darinya. Tapi ingat, bersabar dan hormat kepada guru adalah kunci dari kesuksesan. Yang keenam, butuh waktu yang lama. Ibnu Aqil ketika berada di usia 80 tahun masih terus semangat belajar. Beliau pernah mengatakan, "Aku tidak mau menyia-nyiakan waktuku. Aku ingin terus menggunakan lisanku untuk mudzakarah, penglihatanku untuk mutolaah atau menelaah. Aku tetap ingin terus berpikir di waktu rehatku sehingga ketika bangkit,
Aku sudah menuliskan apa yang aku ingin tulis. Aku terlihat lebih semangat ketika berusia 80 tahun dibanding ketika usiaku 20 tahun. Lihatlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Dan memang belajar itu butuh waktu yang lama. Nah, sekarang bagaimana kiat belajar yang efektif? Yang pertama, tentukan waktu belajar. Meskipun kalian harus belajar dari rumah, kalian harus punya waktu belajar. Seimbangkan antara waktu belajar dengan aktivitas yang lain. Yang kedua, sediakan area belajar dan pastikan dalam kondisi yang rapi, agar kalian tetap semangat dalam belajar. Yang ketiga, persiapkan peralatan yang dibutuhkan, seperti buku-buku, alat tulis, dan juga sarana untuk belajar secara online. Yang keempat, cari media belajar yang tepat, yang dapat membantu kalian memahami materi yang sedang kalian pelajari. Yang kelima, fokus untuk belajar. Ingat, saat belajar tidak sambil menonton TV atau bermain. Yang keenam, cari tahu cara belajar yang sesuai. Apakah auditori, visual, atau kinestetik. Dan yang terakhir, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman sekelas. Meskipun untuk saat ini kalian tidak dapat berkumpul dengan guru dan juga teman sekelas, kalian dapat menggunakan sarana komunikasi yang saat ini tersedia. Dan jangan malu atau takut untuk bertanya kepada gurumu menggunakan sosial media yang ada. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dikatakan, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tetaplah menggali kebaikan dan potensi diri dengan semangat belajar dari rumah. Nah, sekarang yuk kita berdoa bersama-sama agar Allah berikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima.